Shalom. Renungan hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 12. Saya beri judul Dipromosi karena tangannya bersih. Gara-gara pandemi COVID-19, maka kita disuruh sering-sering cuci tangan supaya tangannya bersih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tangannya bersih, kemudian kita dikasih hadiah, mau atau mau? Senang atau senang ya? Nggak dikasih hadiah aja, kalau kita cuci tangan bersih, maka kita mengerti kesehatan bahwa kemungkinan terpapar oleh COVID-19 itu kemungkinannya kecil. Apalagi cuci tangan sampai bersih dan kemudian dikasih hadiah. Nah, Alkitab bercerita bagaimana seorang yang bernama Daud, karena tangannya bersih, maka kemudian dia dipromosi menjadi Raja Israel. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih, kata Daud, dan daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berdosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kita familiar dengan kisah ini, bagaimana Daud punya mertua namanya Saul. Mertuanya ini iri dengan Daud sehingga berikhtiar untuk membunuh Daud. Beberapa kali Daud dilempar sama tombak, saudara, tapi Daud terluput dari kematian. Dan kemudian setelah Daud melihat bahwa mertuanya begitu marah, begitu tidak senang, begitu tidak suka dengan Daud, maka Daud melarikan diri. Nah, satu kali waktu dalam kejaran mertuanya, maka Daud bersembunyi di dalam gua. Nah, sementara ketika mertuanya dekat dengan tempat di mana Daud sedang bersembunyi di gua itu, maka mertuanya ini sakit perutnya dan dia kepingin buang hajat atau buang air besar, dan mertuanya masuk ke dalam gua itu dan tanpa dia mengetahui bahwa di dalamnya ada menantunya yang bernama Daud sedang menyembunyikan diri. Nah, Daud juga kaget setengah mati. Dia lihat mertuanya masuk ke dalam gua tanpa pengawal, dan kemudian teman-temannya Daud, pengawalnya Daud bilang begini, ini kesempatan, ya kan? Ini kesempatan untuk engkau membalas dendam dan membunuh mertuamu. Tetapi Daud tidak lakukan, dan yang dilakukan oleh Daud adalah memotong punca jubahnya, ya kan? Dan kemudian saudara, keluarlah ayat ini. Jadi Daud bersih tangannya, yang pertama karena dia menghormati mertuanya. Ketika orang menikah, maka pria dan wanita yang menikah itu menjadi satu daging. Jadi orang tua daripada si wanita itu juga merupakan orang tua daripada si pria. Sebaliknya, orang tua daripada si pria juga merupakan orang tua daripada si wanita. Jadi mertua itu sama dengan orang tua kita sendiri. Nah, Alkitab bilang, kalau kita menghormati orang tua kita, di dalam Efesus pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata bahwa menghormati orang tua kita itu adalah suatu perintah yang penting. Ya, jadi di sini ditulis bahwa menghormati orang tua itu adalah suatu perintah yang penting, mandatori daripada Tuhan. Dan ini adalah salah satu perintah Tuhan yang disertai dengan janji. Dan janjinya itu berupa bonus. Kalau kita menghormati orang tua kita atau menghormati mertua kita, maka bonusnya berbahagia dan panjang umur di bumi. Apa itu bahagia? Tubuh yang sehat,
itu adalah bahagia. Kita tidak terpapar oleh COVID-19 itu adalah suatu kebahagiaan. Sementara ada pandemi COVID-19, anak-anak kita rajin belajar, fokus belajar. Sementara di tengah-tengah krisis gara-gara COVID-19, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, hidup tidak sampai berkekurangan. Itu juga merupakan kebahagiaan. Ketika kita harus stay at home, suami istri, orang tua dan anak hidup dengan rukun, itu adalah kebahagiaan. Dan Alkitab berkata, selain berbahagia, juga akan panjang umurmu di atas muka bumi ini. Daud ngerti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tetap menghormati mertuanya yang jahat. Mungkin ada di antara kita mudah untuk menghormati orang tua kita atau mertua kita yang baik. Tapi apakah kita bisa menghormati orang tua kita atau menghormati mertua kita yang jahat? Dunia mengencerkan perintah yang penting ini dengan berkata begini, ya lihat-lihat dulu orang tuanya, lihat-lihat dulu mertuanya. Kalau mereka itu baik, ya kami bisa menghormati. Tapi kalau mereka tidak baik, ya jangan salahkan kami kalau kami tidak menghormati. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah mandatori. Orang tuamu atau mertuamu baik atau tidak baik, kita harus tetap menghormati. Pak, apa itu yang disebut menghormati? Menghormati adalah memberikan yang baik dan terbaik. Itu adalah menghormati. Jadi menghormati orang tua kita atau mertua kita yaitu memberikan yang baik dan terbaik kepada orang tua kita. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apa saja yang kamu kerjakan, apa yang didapat oleh kedua belah tanganmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan itulah yang dikerjakan oleh Daud. Dia memberikan kasih yang terbaik untuk mertuanya. Maka itu Daud disebut memiliki tangan yang bersih. Dan hal yang kedua yang dikerjakan oleh Daud, yaitu Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam kitab Roma dikatakan begini, jangan pernah membalas kejahatan. Kita ini kan sukanya membalas. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita itu kepingin sekali untuk membalas. Cuman kadang-kadang karena tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya daya, atau mungkin karena tidak punya kesempatan, maka kita belum melakukan pembalasan, tapi hatinya dongkol. Nah, Daud punya kemampuan, Daud punya kesempatan, Daud punya daya, Daud punya pengawal-pengawal untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh mertuanya. Tapi Daud tidak melakukannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu tidak mudah untuk kita hidup stay at home untuk waktu yang lama. Mungkin hari-hari ini ada yang harus terpaksa tinggal bersama dengan orang tua atau mertuanya. Mungkin karena sesuatu dan lain hal. Saya percaya akan terjadi gesekan. Kalau mungkin tinggal dengan orang tua atau mertua ketika kita sudah menikah, mungkin kalau tinggal cuma 3 hari atau seminggu, itu masih gampang. Tapi kalau tinggalnya untuk jangka waktu yang lama, maka akan terjadi gesekan. Dan gesekan itu adalah hal yang biasa. Karena Alkitab sudah menuliskannya, tinggal bagaimana kita meresponi. Maka itu jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab berkata balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Ini bukan hanya berlaku antara menantu dengan mertua. Nah, hari-hari ini kan kadang-kadang kita kecewa dengan istri kita kecewa dengan suami kita, atau mungkin ada anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya atau salah satu anggota keluarga kita melakukan satu kesalahan yang menyinggung kita dan kita kepingin rasanya untuk membalas. Dengar, tidak kebetulan kita mendengar renungan ini, jangan pernah jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin.
Saya percaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dengan kita membalas setiap kejahatan dengan kebaikan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terpuji dan tangan kita menjadi bersih. Dan yang ketiga, di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa aku tidak berkhianat. Artinya, yang pertama, Daud itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, dan dia juga setia kepada keluarganya. Dia setia kepada Tuhan, yaitu dengan hidup taat, berpegang kepada perintahnya, setia kepada keluarganya dengan cara tidak mengkhianati mertuanya yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kalau tangan kita bersih, maka kita akan dipromosi oleh Tuhan. Dan kita tahu akhir kisah daripada kehidupan Daud, bagaimana kemudian dia dipromosi oleh Tuhan menjadi raja, dan dia adalah salah satu raja terbesar yang ada di Israel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tangan kita bersih, melakukan 3 hal ini, hormat kepada orang tua kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan yang ketiga, tetap setia kepada Tuhan maupun kepada anggota keluarga kita, maka tunggu waktunya kita akan dipromosi. Sebab Alkitab berkata promosi itu bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu. Promosi itu datangnya hanya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang begitu indah, dahsyat, dan luar biasa pada hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap orang yang sudah melihat dan mendengar renungan ini. Karena kami tahu inilah waktunya promosi buat setiap kami. Karena Engkau tidak bisa dibatasi kuasa dan kasih-Mu. Kebesaran-Mu tidak bisa dibatasi oleh pandemi COVID-19. Kami berdoa biarlah promosi daripada Tuhan turun atas setiap pemirsa, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapak, Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu ini untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya bersama saya dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.